Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spor, sobat CBN Sporindo, masih bersama Bung Rewel di sini. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Semoga apa yang dicita-citakan segera tercapai hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Bertanding di kandang sendiri pada tanggal 2 Februari. Semen Padang FC akan menjamu Malut United di Stadion Haji Agus Salim. Sama-sama tim promosi di musim lalu. Melihat performa dari Malut United dengan statistik 5 pertandingan terakhir, 2 kali kalah, 3 kali menang, dan 2 pertandingan terakhir menang lawan Surabaya. Dan ada satunya lagi, apakah Semen Padang, tim kebanggaan orang awak, bisa memutus tren negatif bermain di Agus Salim? Apakah bisa mengubahnya? Tentu ada banyak perubahan taktikal dan strategi yang dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida. Ada juga yang bilang kemarin di Instagramnya, Coach Eduardo Almeida ini minim strategi. Ya, kita jawab sedikit. Tentunya bukan Coach Eduardo Almeida yang minim strategi dan taktikal. Kita throwback ke belakang. Pemain dulu di putaran pertama, pemain yang ditinggalkan oleh Henry Susilo, pelatih yang pertama, ada di beberapa pertandingan sampai Coach Eduardo Almeida ini memakai strategi yang tidak lumrah dilakukan, yang tidak biasa, yaitu mencoba dulu strategi 4-2-4 dengan formasi 4-2-4 multi defense. Karena Coach Eduardo ini pintar sebenarnya. Dia tahu dengan kapasitas pemainnya, kemampuan pemainnya tidak mampu menerapkan strategi yang akan dimainkan di lapangan pada putaran pertama itu. Jadi Coach Eduardo Almeida memainkan strategi counter attack dan mencoba di multi defense yang memfokuskan bertahan dan tidak kebobolan di awal-awal. Itu tujuannya agar bisa meraih poin maksimal, seminimal mungkin menganulir kekalahan, setidaknya mendapatkan 1 poin dengan hasil seri. Begitu. Namun ya memang kapasitas dan kemampuan pemainnya ini hanya segitu-segitu saja, jadi tidak mampu di-upgrade. Makanya tidak banyak hasil yang bisa diharapkan di putaran pertama. Jadi untuk putaran kedua ini, Coach Eduardo Almeida performa tim yang berbanding terbalik dengan di putaran pertama. Sekarang sudah mencoba formasi terbaru, taktikal terbaru, strategi terbaru dengan memainkan multi attacking dan mengandalkan transisi pemain, bermain dari tempo cepat, mempertahankan penguasaan bola di lini tengah dari sisi gelandang serang dan gelandang bertahan. Itu yang membuat performanya, dan pemain barunya juga mampu mengaplikasikan strategi taktikal yang dimainkan dan membaca permainan. Dan kapasitas
pemain yang diambil sesuai dengan rekomendasi dari Coach Edu sendiri. Kemudian melawan Malut United ini, apakah bisa Coach Edu memutus tren buruk bermain di kandang? Ya, selayaknya kalau melihat performa tim pada putaran kedua ini, bisa memutus tren negatif tersebut dan bisa mencuri poin dari mulai strategi yang dimainkan, formasi yang biasa 4-2-3-1, bisa juga multi defense dengan 5-4-1 dan 3-5-2, atau adakah strategi dan formasi baru yang akan dimainkan dengan lawan Malut ini? Karena Coach Edu ini membaca setiap lawan dan bermain dengan formasi yang berbeda. Tapi di atas kertas sering memainkan 4-2-3-1 dan 4-3-3. Ini yang ciri khasnya attacking, defending, dan menggunakan transisi. Pemain yang baik yang sudah didukung dengan skill-skill yang mumpuni, tapi kita masih berharap untuk kedepannya bisa membenahi dari sisi yang sudah lama kita bicarakan, kita sebutkan, dari back kiri dan back kanannya masih oleng. Kita harap meraih 3 poin di kandang untuk mengangkat dan keluar dari zona berbahaya, zona degradasi. Kalau menurut prediksi kita untuk melawan Malut United ini, Semen Padang bisa meraih poin penuh dengan skor 3-1. Kemudian performa striker Bruno Gomez juga terlihat bagus sekali. Beberapa pertandingan sudah mencetak brace. Kemudian dibantu pemain-pemain lini sayap dan pemain tengah yang bagus. Dan ada pemain juga yang masih tidak bisa dimainkan, baru di awal musim diambil dan sudah dilanda cedera sampai akhir musim. Yang kabarnya Marco Baeksinho, yaitu ini kalau tidak salah bermain di gelandang bertahan, yang membantu Al Hassan Wakaso yang bermain sebagai gelandang serang. Jadi kemungkinan formasi dan strategi pemain yang akan diterapkan masih lagi sama, yaitu menduetkan Rosat Setiawan dan Al Hassan. Untuk di sisi sayap ada Stewart dan juga Alec Van Jin mungkin dimainkan di sisi kanan. Kita harapkan poin penuh di kandang agar tim ini terhindar dari zona bahaya, dan kita juga ingin tim Murangawa ini bisa bertahan dan berlaga di Liga 1 musim depan. Dengan performa yang sudah kita lihat yang mulai meningkat dan membaik pasca putaran pertama, kita harapkan Coach Edu ini bisa konsisten memainkan peran pada setiap pertandingannya. Kita berdoa saja. Saya sebagai orang awak, pendukung Semen Padang juga, tentu ingin lebih baik untuk performa tim Semen Padang dan tidak terdegradasi. Dan ada pemberitaan dan podcast yang lain hanya bisa menjabarkan tuntutan mereka pada manajemen dan tim ini tanpa membaca situasi dan strategi dan performa tim. Kalau kita ada setiap pertandingan kita lihat performa tim di mana yang salah
di mana yang mudah dilewati oleh pemain lain, yang mudah diterobos. Yang ini perlu dibenahi dan dievaluasi, dicarikan pengganti, dicarikan opsi untuk menambal kebocoran pada lini-lini, setiap lininya. Itulah yang kita proses, kita prediksi dan kita bahas. Bukan hanya sekedar meminta kemenangan, meminta poin penuh tanpa melihat performa tim sebelum-sebelumnya dan tanpa melihat embel-embel lainnya. Ya tentu kita harus profesional juga. Kita melihat dari kapasitas pemain dan kemampuan pemain yang sudah ada yang saat sekarang ini, dan kita melihat dari segala sisi faktor kendala yang sering dialami tim ini, Semen Padang FC. Menurut saya Bung Rewel ya itu saja yang perlu dibenahi, yang untuk berulang kali kita ucapkan, kita sampaikan, masih di sisi bek kanan dan bek kiri. Kalau untuk strategi dan formasi, saya rasa Coach Edu sudah paham, sudah mengerti, dan banyak opsi strategi yang bisa dimainkan karena pelatih ini sangat bagus sekali, pintar membaca dan tahu dan bisa meningkatkan potensi pemain dan menggali potensi pemain yang bisa dimainkan, yang bisa dikeluarkan untuk mencapai performa terbaik untuk pemain dan untuk tim ini. Segitu saja Sobat Sport dari Bung Rewel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga. Tetap semangat, salam olahraga, tetap jaga terus sportivitas.